Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salamun salam kamiskil hitam, 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 alaikum uhai banaya kiram wa mandikrum unsuna fi jalam wa nurul lana bay nahajal anam. Salamun salam kamiskil hitam, salamun salam kamiskil hitam, salamun salam kamiskil hitam, salamun salam kamiskil hitam, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala teriring salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita masih dapat berjumpa dalam acara Cahaya Kolbu persembahan TVRI Kalimantan Tengah. Dan para pemirsa, di awal acara tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan sholawat Habsi yang dibawakan oleh ibu-ibu dari pengajian Tatmainnul Jalan Badak 18 di bawah pimpinan Ibu Masna. Semoga dengan lantunan sholawat tadi kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali sore hari ini saya Dina Maulida dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dan di studio telah hadir ibu-ibu dari beberapa pengajian yang ada di kota cantik Palangkaraya. Kita akan sapa dulu. Ada ibu-ibu dari pengajian Khairun Nisa Jalan Panengaraya, kemudian juga ada ibu-ibu dari Fathul Iman Jalan RT Amilono, pengajian Darul Aman Jalan Kalibata, pengajian Nurul Mustafa Jalan Hiu Putih Piranha. Kemudian juga ada pengajian Darut Taqwa Jalan Tampung Tandang, Temanggung Tandang, kemudian juga ada pengajian Al-Aqsa dan pengajian Al-Hikmah RT Amilono. Kita akan sapa ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cemberut, Bu? Senyumnya mana? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau senyum Bu tambah cantik, memancar kecantikannya. Mudah-mudahan semuanya jadi wanita yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu ya, cantik-cantik, sehat-sehat, solehah semuanya. Mudah-mudahan dapat surganya Allah nantinya. Amin. Kami ucapkan selamat datang dalam acara kesayangan kita semua. Cahaya Kolbu bersinar terangi kolbu. Kurang kompak. Yang kompak ya Bu ya, supaya dengan kita mengucapkan bersinar terangi kolbu, maka hati kita pun insya Allah mudah-mudahan selalu bersinar ya Bu ya. Cahaya kolbu bersinar terangi kolbu. Ibu bersinarnya liatin lampu. Iya, baik ibu-ibu, senang sekali. Dan juga hari ini narasumber kita sudah tidak asing lagi, sudah terkenal di mana-mana, sudah biasa memberikan tausiah. Ibu-ibu pasti kenal semuanya, ada Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat, selalu bersinar juga Ustadz ya. Insya Allah. Seperti lampu ya Ustadz. Insya Allah. Jangan seperti lampu, jangan orang mandang kesian. Iya baik. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, nantinya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami persilahkan di nomor telepon 0536 3234 156 3234 157. Baiklah, sore hari ini Ustadz kita membahas mengenai anak soleh ya Ustadz ya. Ibu, siapa sih yang tidak pengen mempunyai anak yang soleh? Setiap kita pasti menjadi seorang anak, tetapi belum tentu setiap kita menjadi orang tua. Ya, artinya kita pasti dilahirkan oleh orang tua kita, tapi belum tentu kita bisa melahirkan seorang anak. Tentunya ketika kita mempunyai anak, kita menginginkan anak yang soleh dan soleha. Nah, Ustadz, bagaimana sih Ustadz agar bisa menjadi anak yang soleh solehah ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kembali kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah karena terlalu banyak nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah sisa-sisa umur, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berdoa dan berharap kepada Allah umur yang diberikan oleh Allah selalu kita gunakan sesuatu yang diridai oleh Allah, dan kita berharap nantinya tatkala kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Pemirsa TVRI dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ada 4 macam tanda-tanda orang yang berbahagia. Jadi kalau dia memiliki yang 4 macam ini, maka dia termasuk min alamati sa'adah, termasuk tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang mendapatkan ketenangan, orang yang mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Salah satunya kata Rasulullah yang kita bahas sore hari ini adalah auladuhu abraran, yaitu anak-anaknya, keturunannya, keluarganya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Mohon maaf Bu, ini menurut persepsi saya. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun rumah kita, kalau bahasa sekarang mungkin Bu, walaupun mobil mengkilap, rumah bertingkat, uang berlipat-lipat, istri, nah, Ibu yang ngomong Bu, istri 1 dan memikat gitu loh maksud saya Bu. Walaupun duitnya banyak, hartanya berlimpah ruah, mobilnya mewah, mohon maaf Bu, kalau memiliki anak yang nakal, susah diurus, ulun yakin sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Benar atau tidak? Apalagi ya Bu ya, hutang sudah banyak, penyakit macam-macam, asam urat, manis urat, kolesterol. Mohon maaf, anak 3, ketiganya buntat semuaan. Oma ini kalau komplikasi termasuk komplikasi kuadrat Bu. Kalau wade termasuk wade dadar gulung. 2 kali sakit dadar lah untuk gulung-gulung. Makanya kata Rasulullah, ciri orang yang berbahagia apa? Auladuhu abraran, anak-anaknya, keturunannya, keluarganya menjadi anak yang soleh dan solehat. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Bu, ada beberapa macam kewajiban orang tua kepada anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehat. Demi Allah, tatkala kita memiliki anak yang soleh dan solehat, dunia kita akan bahagia, akhirat kita akan tenang Bu. Saya pengen tanya Bu, setiap hari kita makin sehat atau makin banyak penyakit Bu? Jujur Bu, setiap hari makin tua makin banyak penyakit atau tambah sehat?
Sudah macam-macam penyakit Bu. Ya benar atau tidak? Dulunya semua bisa dimakan, sekarang enggak lagi loh Bu. Sudah diambil oleh Allah nikmat kita satu persatu. Benar atau tidak? Dulu bantas terus, dulu makan terus, tapi sekarang sudah mikir loh Bu. Dikasih daging kada darah tinggi, julung kambing kada jua tekanan, gula kada sanggup jua napa diabetes, julung balinjo napa asam urat, napa lagi dimakan piring mana lagi dikucup. Mohon maaf Bu, makin tua ini macam-macam penyakit, benar atau tidak? Kalau sudah penyakit timbul bekerja bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau di hari tua kita sudah bermacam-macam penyakit, bekerja tidak bisa lagi, lalu pilihan terakhir harus ikut anak, tapi anak kita tidak mengerti pendidikan agama, tidak anak yang soleh dan solehat, demi Allah ibu banyak menangisnya daripada tersenyum. Benar atau tidak? Sudah tua, bekerja nggak bisa, penyakit macam-macam, ikut anak, anak tidak mengerti pendidikan agama. Demi Allah Bu, walaupun ngasih uang, walaupun ngajak berobat, tapi sambil bamamai boy, sambil merangut, muhanya kadang nyaman dilihat. Kenapa? Karena tidak memiliki anak yang soleh dan solehat. Tapi seandainya Bu, di usia senja kita penyakit sudah timbul, bekerja tidak bisa lagi, pilihan terakhir harus ikut anak. Tapi kalau anak mengerti pendidikan agama, demi Allah Bu, ibu akan tersenyum dan bahagia, bahkan ibu akan menjadi bangga. Kenapa? Memiliki anak yang soleh dan solehat. Kita pasti tua Bu, benar atau tidak? Kalau mati sudah itu Bu, kita pasti tua. Kita mungkin sekarang sehat, nggak tahu nanti di hari tua kita bagaimana. Tapi kalau pilihan terakhir ikut dengan anak, tidak jarang anak menitipkan orang tuanya di pati-pati jompo. Oleh karena itu kita berharap semua agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Maka yang pertama, ini saya acak saja beberapa kitab Bu. Salah satu kewajiban orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehat, wa yu'allimahul kitab ay ad-din, berikanlah pendidikan agama kepada anak kita. Bagaimana dia bisa salat dengan benar kalau ngajinya nggak bisa? Bagaimana nanti dia bisa mendoakan kita kalau dia tidak paham tentang agama? Bagaimana nanti dia bisa baca Al-Quran kalau dia tidak paham tentang agama? Maka ajarkanlah anak kita pendidikan agama mulai saat ini. Orang muslim tuh nggak boleh loh Bu jatuh 2 kali di tempat yang sama. Hari ini jatuh nggak apa-apa karena nggak tahu Bu. Besok jatuh lagi nggak pinter nih Bu. Artinya apa? Kalau saya sudah nihil tentang pendidikan agama, kalau saya sudah tidak paham dengan pendidikan agama, kalau saya sudah tidak lancar membaca Al-Quran, yang lancarnya hanya alif lam mim saja sampai ulaika, di atas ulaika 3 buting kacamata ya ada lancar aja juga. Kalau pian yang lancarnya yasin aja 3 4 ujung-ujungnya aja, ya besi rontor jaon babagaya banganga muntong. Kalau saya sudah tidak paham pendidikan agama, kalau saya sudah nihil tentang pendidikan agama, maka jangan sampai terjadi kepada anak dan keturunanku. Cukup aku yang tidak mengerti pendidikan agama, cukup aku yang tidak bisa baca Al-Quran, maka anak-anakku harus lebih pintar daripada aku. Itu wajib loh. Saya tidak melarang anak ibu mau jadi apa aja silahkan, tapi pendidikan agamanya Bu. Tidak jarang orang yang datang ke rumah ulun menangis, padahal hartanya banyak, tokonya banyak. Kenapa menangis? Belum lagi 3 hari bapaknya meninggal dunia, anaknya sudah ribut sertifikat tanah dan lain sebagainya. Itu tidak mustahil kepada kita loh Bu. Maka berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kalau ibu nggak sanggup mengajarkan mengaji, sekarang antar ke TK-TK Al-Quran banyak loh Bu. Kalau nggak sanggup cari guru privat ngaji Bu. Gaji 20.000 sebulan. Bulan kayaknya kada datang lagi. Kapamalaran nih. Nukar jilbab aja berapa nih. Ini Arnis kan mereknya apa kan nih. Pendidikan agama Bu kepada anak-anak kita. Maka sering saya tanyakan begini Bu, ini bahan renungan kita semua. Mohon maaf, tidak perlu dijawab Bu, bahan renungan kita semua. Sering saya tanya-tanya dan ini untuk diri saya sendiri. Bu, kalau kita sekarang punya anak 3, 4, coba kita lihat dari anak-anak kita yang 3, yang 4 itu Bu, ada tidak yang kita siapkan nanti tatkala kita pengen meninggal dunia,
anak kita yang mentalkinkan kita. Ma ba la ilaha illallah. Ada atau tidak? Atau ada tidak dari anak-anak kita yang 4 itu? Salah satu saja tatkala kita terkujur kaku, dia yang melepaskan pakaian kita, dia yang menutup mulut kita, dia yang menutup rapat mata kita, dia yang mengkiamkan kita. Atau ada tidak nanti tatkala kita meninggal dunia yang memandikan adalah anak-anak kita, digosoknya kita dengan penuh kelembutan, dibersihkannya kubul dan dubur kita demi Allah. Bu, kalau anak yang membersihkan, dia berharap agar orang tuanya suci di hadapan Allah. Atau ada tidak nanti tatkala jasad kita terkujur kaku, anak kita tampil menyalatkan kita, bukan hanya ikut-ikutan saja salat. Atau ada tidak nanti tatkala jasad kita terkujur kaku, masuk ke liang lahat, anak kita menyambut dengan penuh kelembutan, diletakkannya dengan penuh kehati-hatian, dibukanya kain kaci kita, diciumkannya ke tanah sambil mendoakan, Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada demikian, insya Allah kubur kita raudatum min riyadil jinan, satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Karena doa daripada anak-anak kita. Kita pacangan mati semuanya, benar atau tidak? Silahkan mau ahli komputer, silahkan mau S2, S3. Kalau saya nggak sanggup S3, Bu, batukan S sebuting gitu, udah sanggup, silahkan. Tapi mohon maaf, ajarkan anak kita pendidikan agama. Bagaimana dia bisa salat dengan benar? Bagaimana dia salat dengan benar? Bagaimana dia bisa mendoakan kita kalau dia tidak memiliki pendidikan agama? Saya, Bu, kebetulan kalau menyekolahkan anak ke pesantren bukan tujuannya jadi ustadz, Bu. Kalau jadi ustadz semuanya kebanyakan ustadz. Udah kali dikiau lagi ustadz Gipari kan. Tapi kalau menyekolahkan anak ke pesantren, kemana-mana, tujuannya apa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk investasi kita, Bu, tatkala kita masuk ke liang kubur. Dan doa la turaddu, yang tidak ditolak oleh Allah, adalah doa anak kita yang mendoakan kita. Maka pertama kewajiban orang tua tadi apa? Wa yu'allimahul kitab, berikanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita. Yang kedua, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat. Yang kedua apa? Doakanlah anak-anak kita. Ulun kadang melarang, kadang-kadang pian datang ke ustadz minta baju penarang hati, Bang. Botol halus, botol ganal. Kadang-kadang hari Jumat diantak di mimbar gitu. Kadang-kadang ada ingat mengambil 2 bulan hanya diambil hibak botol situ aja. Ulun tidak melarang itu, Bu, tapi mohon maaf, doa sempian itu makbul dan lebih makbul daripada doa 100 walinya Allah. Maka kalau pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, ikutkanlah dalam doa kita. Jangan lupakan anak-anak kita, apalagi di tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Sujud terakhir, nisful lail, hari Jumat, antara maghrib dan isya, doakan anak kita. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehat. Kalau pian kada bisa, Allahumma ja'alna dzurriyyatina wa auladana salihan, kada paham gitu tuh, kada usah gitu, hantam bahasa hulu sungai aja. Tuhan, ulun hendak anak ulun jadi anak pintar, gitu jikin sudah. Udah usah bahasa Arab, ngapain bahasa Arab kalau kada paham. Allahumma firlahu warhamhu, jurang apa artinya, kau ada tahu sih din. Bahasa kita saja, doakan anak kita. Sujud terakhir doakan, ikutkan doa kita, dan jangan putus asa mendoakan anak-anak kita. Banyak cerita dulu, anaknya nakal, anaknya ahli maksiat, tetapi tatkala orang tuanya mengucurkan air mata meminta anaknya agar menjadi anak yang soleh, akhirnya menjadi orang yang soleh dan menjadi aulia Allah. Kenapa? Karena doa daripada orang tuanya. Dan tolong orang tua, Bu, jangan ringan menyumpah serapah anak. Ini hati-hati. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu nih ringan sekali ngomong yang jelek untuk anaknya. Jangan, Bu, hati-hati. Kan kadang-kadang sedikit-dikit bungol. Hati-hati. Terlambat basikat gigi bungol, maka bungolnya udah kayak luncup tuh. Coba contoh, Bu, contoh bungol jam itu, nah sedikit-dikit bungol, sedikit-dikit bungol. Ada yang nyambat anak mudahan nikam celaka. Hati-hati loh, Bu, bergetar aras, lambat laun akan terjadi loh, Bu. Bagaimana cerita Juraid? Kalau cerita saya cerita kepanjangan, Bu. Bagaimana cerita Juraid? Tatkala Juraid sedang salat,
lalu orang tuanya memanggil, lalu Juraid tidak menyahut, lalu orang tuanya sakit hati didoakan, kabul loh Bu, padahal tidak menyahut karena apa? Karena salat saja. Maka jangan ringan menyumpah anak. Ini kadang-kadang ada yang tega menyambat anak, warik, jar anak pian mamanya warik. Jangan Bu. Jadi kayak apa Ustadz kalau mahir menyumpah, ulut Ustadz biasa sudah menyumpah, bila ada menyumpah nih lunggar gigi, biasa menyumpah. Jangankan Ustadz anaknya abahnya gini kusumpah misalnya nih, maka mun pian biasa menyumpah Bu, ganti sumpahnya dengan sumpah yang baik Bu. Kibit aja parutnya beuntung, tapi beuntung. Jangan sudah dikibit bungol, parut biru bungol pulang. Hati-hati Bu, ini kadang-kadang ada orang yang tua yang ringan loh Bu, nyaman bener menyambat bungol, nyaman bener bungol jar, bungol jar. Asalnya anak pian tuh bungolnya sedikit aja, babaya sangkut. Cuma karena setiap hari hendak bangun talambat bungol, talambat mandi bungol, talambat biselawar bungol, sehari 5 kali bungol, kali setahun. Hitung nggak seorangan. Akhirnya bungol tambah bungol, tambah bungol, tambah bungol, tambah bungol, tambah bungol, tambok ujung belahnya. Jangan doakan anak kita, doakan anak kita, doakan anak kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, ini yang sangat krusial, yang sangat penting Bu. Dan ini susah Bu. Kalau yang pertama enak, yang kedua masih enak, yang ketiga ini susah. Apa itu? Orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ini berat loh Bu. Benar atau tidak? Kita kadang-kadang sakit hati kalau anak berkata kasar, tapi kita nggak sadar kita kasar di hadapan anak-anak kita tatkala ngomong dengan suami kita Bu. Di mana kamu ini dapat ilmu kasar? Pian mai jernya. Di mana mendengar pian mamai abah semalam? Bener. Kita ini mohon maaf Bu, susah. Maka kalau pengen anakmu baik, kamu dulu dong baik. Kalau pengen anakmu berakhlak, kau dulu dong berakhlak. Kalau pengen anakmu menutup aurat, kau dulu dong menutup aurat. Kalau pengen anakmu salat, kau dulu dong salat. Begitu. Bu, kalau kita nyuruh anak, kita sudah pakai ruku, ibu-ibunya, suami sudah pakai baju koko, sudah menghamparkan sejadah. Lalu sebelum salat dia panggil anaknya, anak ayo sembahyang lawan abah lawan mama di sini, insya Allah ini sembahyang gue. Kenapa orang tuanya jadi contoh? Ini menyuruh anak sembahyang, seorang di muka TV maghrib, yang bini tapi yang pakai tapi dada yang ini aja nah, mandi balom, ya Allah lah, berabah di muka TV. Yang laki pulang ya Allah, baju kada, selawar handap, seletingnya terbuka pulang. Kada ini habis bah kami kadang menutup, remote di tangan. Orang parak maghrib sudah, nak sembahyang, nggak mungkin dia salat loh Bu. Kenapa? Orang tuanya tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, dan ini berat loh Bu. Nak jangan bakar ramput lagi, bila bakar ramput kan tuh datang malaikat kena ilat ikam tuh. Hanyar tuntung mamamai anak, sekalinya bunyi telepon, ma ada telepon, padahal kan mama kada ada di rumah. Tukang kredit jilbab. Ini lunas ke belum kan nih lunasan gini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang gitu loh Bu. Kita ini kadang-kadang menuntut anak ingin soleh, tapi kita tidak soleh di hadapan anak-anak kita. Kita pengen menuntut anak kita punya adab, tapi kadang-kadang kita tidak beradab di hadapan anak-anak kita. Contoh yang sepele sering saya sampaikan di ceramah di mana-mana Bu, saya bilang apa? Contoh buang angin aja Bu, bakantut tuh nah. Amun pian mahir bakantut sembarangan lihat ya anak pian kan. Mun pian metot. Datang yang bini, bakapit yang datang. Kada mustahil kena anak pian mangyau pian mak sini napa kita banyaringan kejarnya. Kenapa? Karena kita tidak punya akhlak kepada anak-anak kita. Benar atau tidak? Maka jangan menuntut anak kita menjadi baik kalau kau tidak pernah menjadi baik di hadapan anak-anakmu. Maka menurut Dr. Zakiyah derajat ahli pendidikan itu, apa yang dilihat oleh anak, apa yang disaksikan oleh anak, itu akan terbangun karakter anak itu sendiri. Jadi Bu, maka kalau pengen anak kita menjadi anak yang baik, berikanlah contoh yang baik kepada anak. Kalau ibu biasa sopan, jadi jangan takajut Bu bila anak tuh bisa nyambat bungul mamanya. Bongol ya, rancak nyambat. Kamu bungul-bungul di mana belajar? Pian mamanya abah semalam bungul juga kalau. Ayo berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Yang keempat, ayuh sina ismah, berikan nama yang baik. Nama yang baik. Makanya Bu memberikan nama itu kada usah batakun Bu lawan ustad tuh. Yang ditakuni itu maknanya kada usah nasibnya. Ini ada juga batakun udah ulun ustad.
baiklah namanya nih. Julun baik kayak rezekinya kayak apa Ustaz? Kayak ulun memberi rezeki. Amne menyeganal kena kayak apa nih? Baiklah rezekinya. Dalam hati ulun jangannya tahu ini ulun gitu. Ada tahu aja juga. Ya batakun rezekinya. Yang lucu lagi batakun apa? Pangarasan kah kada Ustaz? Bu, julun anak tuh pangarasan kadanya tergantung kuitannya. Pian jangan nyambat anak pangarasan, introspeksi diri. Bila anak tuh pangarasan, oh iya aku juga pangarasan iya tuh. Makanya ada orang minta banyu wadalun Ustad ya, minta banyu pajar anakku pangarasan ulun bari banyu. Sekalinya esok datang pulang bebinian tak anu menjadi sedikit. Ustad minta banyu pakai siapa? Pakai mama ulun pangarasan. Sekalinya yang pertama mamanya meminta akan anaknya, yang kedua anaknya meminta akan mamanya. Jadi boy kada usah batakun pangarasan kadanya, pian pangarasan kadakah? Parajuan ya seorang gin parajuan. Sekali bak lahir laki bangkot. Kayak model kayak hendak kepayuan gitu. Bila payu itu di kamar model kayak bali lipat nih itu model kayak hendak kamanang gitu. Tangan malam terapel kada lagi. Kayak hendak bulik tuh. Mohon maaf Bu, berikan nama yang baik. Nama yang baik tidak mesti dengan bahasa Arab, tidak mesti dengan bahasa Banjar, dengan bahasa apa saja. Yang penting ada makna dan tujuannya. Makanya tidak semua dalam Al-Quran itu bagus Bu. Ada orang karena amarannya surah Waqiah Bu, setiap malam Waqiah, ternyata lahir anak perempuan. Siapa namanya? Siti Waqiah. Ternyata Waqiah artinya apa Bu? Hari kiamat. Nah, jadi memberikan, jadi nggak mesti dalam Al-Quran itu bagus ya Bu ya. Maka kalau memberikan nama sekali lagi Ibu harus tanya kepada Ustadz, bukan tanya nasibnya, bukan tanya apanya, tapi yang ditanyakan maknanya apa gitu loh. Itu yang penting ya Bu ya. Ini kadang-kadang nama ada juga mengarani Ustadz ya ngarannya kan pang anak nih julun ngarannya Salsabila. Artinya apa Ustadz? Mata air yang ada dalam surga. Tapi Ustadznya ulun hendak ngaran ulun lawan ngaran mamanya tak buat. Julun siapa ngaran pian? Bakri. Ngaran mamanya siapa? Intan. Nah kayak ini julun Salsabila Bakintan. Ojar siden kada usahagin. Mau timbul jadi Bakantan ya. Ayo Bakintan kan Bakri dan Intan gitu loh. Berikan nama yang baik. Makanya memberikan nama ini ada 3 hukumnya Bu. Ada sunat, ada makruh, ada mubah. Insya Allah kita akan sambung minggu yang akan datang. Insya Allah giliran saya lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Gifari. Ibu-ibu banyak sekali ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz tadi, yaitu kewajiban orang tua tadi apa Bu? Memberikan pendidikan agama, kemudian mendoakan, menjadi contoh atau teladan, dan memberikan nama yang baik. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke dialog interaktif, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan Habsi dari Tatmainnul. Kami persilahkan. خبري يا نسيمة خبري يا نسيمة المكرم سادي والهان المكرم سادي والهان خبري يا نسيمة خبري يا نسيمة المكرم سادي والهان المكرم سادي والهان ما يلومني في الغرام طالما عاسك جمالا ما يلومني في الغرام طالما عاسك جمالا Baik, terima kasih ibu-ibu dari Tatmainnul. Dan selanjutnya kami persilahkan para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 0536 3234 156 3234 157. Kami persilahkan yang ingin bergabung. Ibu-ibu yang ada di studio, ada yang ingin ditanyakan? Ada, silahkan. Mohon mikrofonnya. Ya, silahkan Ibu sebutkan namanya. Ukuran baju Jerustat. Ya, silahkan. Ya Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Diah dari pengajian Masjid Fathul Iman, Jalan RTA Melano. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita berharap kalau mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga
nantinya bisa mendoakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Jadi Allah. yang saya tanyakan Pak Ustadz, seandainya kita tidak punya anak, ada orang yang mengatakan anak yang selalu yang kita harapkan yang mendoakan kita itu anak kita sendiri. Jadi saya bilang kalau tidak punya anak berarti Tuhan tidak adil. Siapa yang mendoakan kita? Jadi bagaimana pendapat Ustadz seandainya mungkin ibu-ibu di sini mohon maaf ada yang tidak punya anak, bukan bukan kita menyampaikan untuk ibu tapi kita untuk pengetahuan kita bersama. Ya. Jadi seandainya tidak punya anak itu siapa yang kita harapkan untuk mendoakan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi ibu-ibu, silahkan. Boleh yang ingin bertanya, boleh di luar tema, boleh Bu. Boleh, silahkan. Ada ibu? Boleh, yang di luar tema boleh, masalah sepatu juga boleh. Ada ibu yang di atas ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan Silahkan. di belakang, silahkan. Boleh. Iya. Langsung saja Bu. Mana makhluknya? Silahkan. Silahkan ibu. Ya. Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin di luar tema pertanyaannya. Apa saja kiat-kiat kita yang harus kita lakukan agar kita totalitas bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Lukman dari Bontok. Oh, dari Buntok. Ya, baik Bapak silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Lukman, apa kabar? Alhamdulillah bagus. Nggih. Kayak ini Pak Ustadz. Ayo kayak apa? Kayak apa sekarang hukumnya orang tua yang bainggih lawan anaknya tuh kayak apa tuh? Baik. Apakah boleh kah atau kada? Oh, inggih. Soalnya ya ini banyak ulun dengar yang kayak itu. Oh, inggih. Kapalihnya itu kan umpat-umpatan. Mm-mm. Nah, jadi kayak apa nah itu? Ayo. Iya, baik. Mohon penjelasannya. Ayo. Baik, terima kasih Ya, Pak terima Lukman dari kasih. Buntok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di belakang Pak Lukman penelpon selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Haja Hatsia. Apa kabar? Iya, dari Muraya, Bu. Iya, apa kabar Bu? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Cuekin, Ibu. Ini di luar tema, Pak Ustadz Ayo, ya. aslinya di luar rumah, Bu. Menanyakan masalah masbuk, Pak. Oh, iya, Mas Buk. Kan Kenapa di Mas Buk? masjid berjemaah, Pak lah. Ya, jadi kita kan datang terakhir. Mm-mm. Jadi kan kalau sholat subuh, kan rakaat kedua baru bisa mengikuti kita, Pak. Mm-mm. Kan di masjid sudah 2 rakaat. Jadi mereka kan pakai kunut, Pak lah. Inggih. Tapi kita baru 1 rakaat, Pak. Mm-mm. Bisa nggak ikut kunut? Ayo, Ha. Atau surat terakhir nanti ikut kunut, Pak lah kita. Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Terima Inggih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada telepon lagi? Tidak Terima ada. aja terus, jadi saya nggak sempat jawab gitu loh. Ustadz meraju kan Ustadz? Ada 4 ini Ustadz Oke. pertanyaan. Yang Saya- pertama. Saya jawab masalah anak dulu ya. Baik, Nanti kalau silakan. saya lupa baru saya tanya. Oke, silakan Ustadz. Kalau orang tidak memiliki anak, karena ada yang mengatakan idza mata ibnu Adam, apabila mati manusia itu maka putuslah amalnya kecuali 3 macam. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah, adalah anak yang saleh yang mendoakan. Bagaimana kalau tidak punya anak? Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendoakan itu bukan hanya anak saja, Bu. Kalau ibu punya keponakan juga bisa mendoakan. Kalau ibu punya orang lain yang bisa berbuat baik kita dengan orang lain yang mendoakan kita, maka itu juga akan sampai kepada kita. Tidak hanya 1 anak saja. Seperti itu ya. Bisa Berarti dipaham, kalau Bu, ya? misalkan misalnya maaf tidak punya anak, jadi kita bisa mempersiapkan mungkin ya Ustadz ya. Iya. Siapa yang kita misalkan keponakan bisa Iya. kita anggap sebagai anak sendiri yang mungkin bisa mendoakan. Boleh yang ada hubungan darahnya. Bahkan tatkala meninggal dunia yang afdal menjadi imam adalah keponakan yang ada hubungan darahnya. Kalau seandainya dia mengerti tentang pendidikan agama. Seperti itu. Tidak mesti hanya anak saja. Iya. Kalau kata ibu kalau hanya anak saja, kesian orang tidak punya anak, padahal dia tidak meminta kepada Allah agar dia tidak mempunyai anak, Bu ya. Jadi Allah Maha Adil, Bu. Dan harus bersangka baik kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah yang terbaik, termasuk tidak punya anak, Bu. Mungkin Allah Maha tahu apa yang diberikan oleh Allah. Dan gak boleh sangka jahatnya, ada cerita sebentar ya. Iya. Orang ini minta jodoh loh.
Setelah minta jodoh berdoa tatkala keluar benar ada orang yang melirik, dikejar, langsung digigit, ternyata anjing. Anjing yang menggigit. Tapi ternyata dia dibawa ke rumah sakit, ternyata yang Dokter, merawat seorang perawat, ternyata dia kawin dengan perawat itu, Bu. Walaupun sebab anjing gitu loh, Bu. Itu jadi enggak boleh sangka jahat dulu, Bu. Apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Termasuk Allah tidak memberikan anak, boleh jadi mungkin kita tidak bisa mendidik anak kita dan lain sebagainya. Ada anak keponakan kita bisa mengangkat anak dan lain sebagainya. Tetap berbuat baik dan tatkala itu mendoakan, insya Allah akan sampai. Sama saja seperti anak ya Ustaz. Insya Allah. Baik. Selanjutnya Ustaz, bagaimana agar kita bisa menjadi muslim atau muslimah yang agar kita, betul-betul sering saya sampaikan, baik. kalau pengen hati kita subur gitu loh, agar pengen hati kita ini lezat di dalam ibadah, rindu pengen beribadah, harus ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama apa? Sering-sering zikrul maut, Bu. Sering-sering mengingat kepada kematian. Kita membayangkan kubur yang sempit, bagaimana nanti tatkala saya sakaratul maut, bagaimana nanti saya tatkala dimasukkan ke liang kubur yang begitu sempit, bagaimana saya ditimbun dengan tanah, bagaimana saya ditinggalkan sendiri. Kita bayangkan tentang sakaratul maut itu membuat hati kita subur, membuat kita rajin ibadah kepada Allah. Selama ini kenapa kita berani maksiat, Bu? Kita lupa, kita suatu saat pasti akan mati. Yang kedua, agar kita bisa totalitas ibadah, sering-seringlah istighfar kepada Allah. Karena menurut Imamul Ghazali, kenapa selama ini kita malas beribadah? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Makin banyak mata kita memandang yang haram, makin banyak mulut kita berkata yang haram, makin banyak hati kita berprasangka yang diharamkan oleh Allah, maka makin beratlah kita ibadah hidup ini. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Dan yang ketiga, sering-seringlah hadir ke majelis taklim, Bu. Dengan niat yang benar. Jangan ke majelis taklim niatnya salah. Yang tahu niat kita adalah kita, Bu. Mbak baju hanyar sungsung. Orang jam 2 acara, jam 11 sudah hadir. Ya gitu loh. Jangan, niatnya yang benar. Dan insya Allah dengan tatkala kita hadir ke majelis taklim, tatkala kita mendengar, ini bisa mences iman kita, Bu. Tajdidul iman, bisa memperbaharui iman kita. Tentunya dengan niat yang benar. Oleh karena itu saya sampaikan, Ibu, tolong kalau ke majelis taklim, kalau bisa di dalam, duduk itu di masjid. Kalau di rumah orang lain, kalau bisa di dalam, kalau bisa dekat dengan ustadz. Kenapa? Biar lantih kayak apa aja, boy. Kalau para ustadz bertahannya. Tapi biar pandiam kayak apa aja, mun di luar basandar pulang duduk behunjur, nah mohon maaf lah. Kipas sebuting. Ya, ada ramilah ceramahnya saya ikut. Makanya sekarang, Bu, mohon maaf kalau pian mengundang ulun agak keras sekarang. Kalau masih ada di luar saya suruh masuk, kalau masih tidak masuk saya tidak jadi ceramah. Kenapa? Saya tidak pengen kehadiran saya sia-sia. Saya agak keras sekarang. Kalau ada undang ada bapaknya juga. Daripada pian, kalau ceramah pian ceramah juga. Amploknya sebutingannya. Babagi ngalih kita. Oke, demikian. Iya, baik, terima kasih. Ustaz, selanjutnya dari Pak Lukman di Buntok. Nah, bagaimana kita inggih atau kita mengucapkan pun inggih dengan anak kita? Kada apa-apa, Pak Lukmanai. Hati-hati nanti kamu terjerungkup. Jadi masalah inggih pian lawan anak mungkin itu mendidik saja, Bu. Membiasakan ya, Ustaz, membiasakan dia agar bisa beringgih juga, bapian juga. Kita kan sekarang anak-anak kita krisis akhlak kan sekarang, Bu ya. Boleh jadi anak kita lebih pintar daripada kita, Bu. Kita bari kelas 6 mungkin masih beti lanjang, Bu. Kakanakan wah ini TK-nya kada mau lagi beti lanjang. Membaca wah ini TK bisa membaca. Kita bari ya kelas 4 ini nulis aja luput. Kahwa melani ulun kalau pian kurang lebih heso kok. Ya Allah, kita bari mohon maaf, Bu, kalau wah ini kakanakan ya Allah pintar-pintar. TK bisa mengaji. Kita sampai wah ini kita bisa mengaji. Tapi mohon maaf anak kita sekarang krisis akhlak loh, Bu. Mencium tangan dia, wah ini di mana? Kamu lajari? Dahi, di pipi, Ustaz. Nah, tulaklah. Biar. Kadi ingat lagi di hidung. Kalau anak lu catok gitu tuh. Mana hidung ikam jer kok. Sini cium tuh. Coba anak-anak dulu, Bu. Kalau kita ada tamu lah, coba orang tua bahari. Ada tamu di ruang tamu tuh kita lewat ke depan nih, Bu. Jalan dapur takutan, hanya dicelengnya Abah, buka. Coba mun kakak-anak ini, pian celengi, kenapa jadinya mata pian kasih siur majarnya. Jadi boleh saja inggih pun itu tujuannya apa untuk mendidik anak kita agar dia bisa beringgih pun gitu loh. Oke ya. Daripada lo gue. Iya. gue bilang juga apa? Ternyata lo si kate-kate aja. Ustaz baru dari Jakarta ya? Iya. Pas menyewa bece. KPLB berapa gitu loh. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya dari Ibu Haji Hasia. Nah, ketika masbuk sholat subuh di rakaat kedua,
Nah, beliau kan baru dapat 1 rakaat nih. Apakah ikut kunut atau tidak, Ustaz? Ikut kunut, Bu. Kenapa ikut kunut? Karena ikut kunut. Kenapa ikut kunut? Karena kunut itu adalah kunut kita mengikuti imam. Kunut yang aslinya adalah di rakaat kedua. Karena kita berjamaah dengan imam, walaupun kita 1 rakaat, kita tetap wajib ikut kunut karena itu kunut dengan imam. Kunut yang kedua baru kunut yang asli. Kayak kan Ustaz 2 kali kunut, wes nggak apa-apa. Bonus ya. Bonus aja. Waduh, jadi kayak Jakarta. Iya. Jadi tetap ikut imam dulu ya Ustaz ya, Iya. mengikuti imam kunut, setelah itu rakaat kedua nanti kunut lagi. Iya, boleh. Baik. Kalau sembahyang subuhnya 3 rakaat, kunut lagi 3 rakaat. 2 rakaat. Ada 2 rakaat aja. Baik Ibu-ibu di studio ada yang bertanya silakan Boleh. ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhaibatul Aslamiyah dari pengajian Masjid Fathul Iman. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya nauzubillah min zalik ya Pak Ustadz, katanya wanita yang paling banyak di neraka. Takut mendengarnya, nauzubillah min zalik, kami takut sekali. Sebenarnya kami ingin sekali menjadi istri yang solehah untuk suami kami dan anak-anak kami. Jadi mengapa itu yang terbanyak di neraka adalah wanita, dan kenapa juga Allah meletakkan surga di bawah telapak kaki kami? Surga adalah di telapak kaki ibu itu wanita Ustadz lah. Nah jadi kisahnya tuh, kenapa banyak bibidian di neraka? Surganya di bawah telapak kaki. Ayo, sabar pian. Ayo, makasih Ustadz lah atas jawabannya. Minta doa Ustadz mudahan amin ya Allah. yang hadir sini menjadi istri yang solehah semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa di rumah itu ada teks dari bawah ya. Oke. Baik, ada lagi Bu, satu lagi silahkan. Wah, boleh. Yang mana? Ya, baik, silahkan. Itu dulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu siapa ya? Bu Sugeng. Lain Bu Sriati dari pengajian Darul Aman Kalibata. Mungkin Ibu punya banyak anak jadi bingung yang mana. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Sri Masalahnya Pak Ustadz. Iya. Ini masalah keluarga ya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Ya. Pak Ustadz, saya mau nanya sama Piana. Silakan. Saya ini sering mengingatkan bapaknya. Saya suruh sholat di masjid. Tadi jawab bapaknya, yang imami kamu siapa? Nah, itu aja yang saya tanyakan. Apa saya salah? Oh, iya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu ini punya banyak anak, jadi bingung mama siapa. Jadi supaya adil kan nama sendiri aja. Baik, satu lagi ya, singkat pertanyaannya silakan. Ibu siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asma dari pengajian Hairunisa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ulun hendak bertakun Pak Ustadz lah. Yang pertama, adakah doa khusus supaya anak-anak kita itu bisa taat lawan kita Pak Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak ulun tuh kan banyak juga, termasuk anak banyak palah 4. Yang panggilannya tuh Pak, yang dulu tuh memang mucil aja orang tuh, nah sering ke warnet, hampir kada kawa ulun menahannya. Jadi karena saking bingungnya ulun itu, nya kada menurut dengan ulun basuh batis ulun suruh inya minum. Mbah itu. Apakah itu tuh berdosa bagi ulun? Okay. Tapi alhamdulillah sampai hari ini mungkin takutan disuruh minum lagi Pak. Lalu ini alhamdulillah menurut lawan ulun. Trauma anaknya, trauma. Apakah itu berdosa bagi ulun? Baik. Iya, baik Ibu. Ya udah, mungkin terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada penelpon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Abdullah Bangkaraya. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya. Ini ulun yang tanyakan masalah imam. Ya, silakan. Kita jemaah 1-2 orang mendengar
si imam ini bacaannya gairil, bukan goiril. Oh, iya. Nah, sementara di belakang kita ini masih banyak juga imam-imam yang lain yang bisa membaca lebih fasih daripada imam yang ada tadi. Okay. Nah, gimana kita yang mengikut ini, apa sah atau tidak? Oke. Nah, yang kedua bisa Pak Ustaz ya? Ayo 2,5 Wiben. Ini masalah sholat juga. Waktu kita berjamaah, rakaat pertama, imam sudah ruku. Waktu imam naik, kita ruku juga. Apakah masbuk kita atau ruku? tidak? Nah, sedangkan imam tadi naik, ya paham. Kita ruku. Terselisih. Nah, gitu waktu pertama, rakaat pertama. Nah, apa itu masih mengikuti imam atau sudah lepas mengikuti imam? Oke, paham. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita jawab Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan. Luar biasa sekali sore hari ini membuat kita bahagia sepertinya. Silakan. Ya Ustadz, yang pertama. Pancing saya untuk ketawa. Saya tidak memancing Ustadz, saya cuma mengingatkan saja. Ya. Wanita banyak di neraka. Ya. Kenapa? Padahal surga di telapak kaki ibu. Begini Bu, pertama saya jawab, sorga di bawah telapak kaki ibu itu bukan berarti dekat dengan wanita, tidak Bu. Begini maksudnya. Artinya apa? Yang banyak berkorban untuk anak nih siapa Bu? Ibu. Yang melahirkan siapa? Ibu. Yang memelihara banyak siapa? Ibu. Yang susah payah adalah ibu. Maka kata Rasulullah, sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena ibu yang paling susah untuk merawat anaknya. Wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Tatkala melahirkan pilihan antara dua saja, bukan? Kalau enggak meninggal, mati. Ibu yang ngomong Kalau tidak meninggal, hidup. Kan begitu. Maka sorga di bawah telapak kaki ibu. Makanya kata Rasulullah, kalau ibu dia sakit hati tadi Bu, lalu dia menyumpah, maka cepat dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Dia yang memelihara. Kalau bapak agak lambat, bukan apa? Bapak kan cuma store doang Bu. Ya, begitu. Yang kedua, masalah sorga itu kenapa banyak begini? Tatkala Rasulullah Isra Mi'raj, lalu Sayyidina Ali datang menemui Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan menangis. Ya Rasulullah, ma'abuku, apa yang menyebabkan kau menangis? Kata Rasulullah, tadi malam saya Isra Mi'raj, lalu saya ditunjukkan saya neraka, saya ditunjukkan saya sorga, ditunjukkan saya neraka. Ternyata saya lihat yang paling banyak masuk neraka itu adalah ibu-ibu. Maka saya teringat dengan anak saya Siti Fatimah. Maka kata Sayyidina Ali, kenapa banyak ibu-ibu yang masuk ke dalam api neraka? Lalu dijawab oleh Rasulullah, aksaruhunna, kebanyakannya perempuan itu tidak bersyukur kepada suaminya. Itu kebanyakan perempuan. Bujur rajin sembahyang, bujur rajin ibadah, ke pengajian tiap hari, tapi lawan laki wani. Kebanyakannya bebinian. Dan bila diberi banyak duit, panjang kurang sedikit hancur muha. Mbah diberi banyak, makasih papi. Mencium mbah bari 5.000, makasih lah. Itu Bu yang menyebab. Yang kedua juga Bu, perempuan ini kan banyak aturan Bu ya. Benar. Kadang-kadang aurat tidak terjaga, mohon maaf. Makanya kata orang yang senang membicarakan itu ada mulut perempuan, yang senang gibah adalah perempuan. Ngerumpi aja orang baca Yasin, ini kisah apa kah? Maka sekali lagi kebanyakannya perempuan itu tidak bersyukur kepada suaminya. Begitu ya. Walaupun laki-laki juga tidak sedikit Bu di neraka gitu. Ustadz, kemudian bagaimana hukumnya mengingatkan suami untuk ke masjid, tapi kata suami nanti siapa yang mengimami di rumah? Begini, Rasulullah itu punya anak, punya istri, tapi Rasulullah tidak pernah salat di rumah. Salatnya ke masjid. Bu, ibu cukup salat di rumah, membiarkan suami ke masjid, maka pulangnya suami akan membawakan berkah kepada dalam rumah tangga kita Bu. Makin sering suami kita ke masjid, makin sering dia sembahyang berjamaah, pulangnya akan membawakan berkah kepada orang yang ada dalam rumah Bu, walaupun ibu salah sendiri begitu. Bisa dipaham Bu ya? Baik. Selanjutnya Ustadz, doa supaya mempunyai anak yang soleh. Oke, ini Bu, kemarin saya sampaikan beberapa hari itu. Ini ada saya catat Bu, jadi salah satu agar anak kita menjadi anak yang soleh, pertama bacalah bismillah 786 kali Bu. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Lalu baca surah Yasin ayat yang ke-72. Hafal semua ayat yang ke-72? Wajalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun, sebanyak berapa? 71 kali. Ya, jadi
baca bismillah 766 kali, 786 kali. Lalu ayat Yasin 72 ayat 72 yang bunyinya wa jalalnaha lahum faminha rakubu wa minha yakulun sebanyak 71 kali. Lalu kita tiupkan di air, minumkan kepada anak kita. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehat. Kalau bisa sekali, ulangi lagi ibu, ulangi lagi. Seperti itu. Jangan pernah putus asa ya. Jangan putus asa. Yang kedua, bagaimana dia menciumkan air ke anak gitu loh. Meminumkan air ke anak, apakah boleh? Kalau dalam keadaan kakinya dicuci dulu, dalam keadaan bersih boleh bu. Tapi mun tadi habis bejak di poceren biar kan. Jarak anak baik ampi aku nakal daripada terminum sini. Jadi kalau dalam keadaan bersih boleh saja. Boleh saja. Kemudian Ustadz, nah ini kita bagaimana berimam dengan imam yang kurang fasih Ustadz? Begini, memang kalau kita baca kitab Bajuri Ibnu Qasim, kalau kita berimam dengan orang yang ummi itu adalah orang yang tidak paham, tidak fasih bacaannya. Memang kalau dalam kitab Bajuri Ibnu Qasim, maka yang fasih ini sembahyangnya tidak sah dan wajib mengulang. Tapi kalau kita baca kitab Bugyatul Mustarsyidin, itu sah saja, cuma kurang afdal saja gitu loh. Anggap saja imamnya sudah belajar seperti itu. Iya. Baik, selanjutnya Ustadz. Nah, yang tadi satu ruku sudah saya paham. Itu tetap salatnya sah, cuma Pak, batasan masbuk atau tidak. Kalau kita tidak sempat serukuk dengan imam, maka hukumnya adalah masbuk. Jadi kalau ibu sembahyang kita Allahu Akbar rukuk, imamnya i'tidal, maka itu menjadi masbuk. Bisa dipaham? Ketinggalan satu rakaat gitu loh. Kalau rakaat pertama gitu loh. Jadi tetap aja salatnya sah, cuma nanti tambah satu rakaat. Makanya saya contohkan begini. Kalau kita salat, saya contohkan begini. Kalau kita salat bu, tatkala imam membaca Qul huwallahu ahad misalnya. Tolong kamera angkat sedikit, saya mau berdiri. Ini contoh penting nih fikih. Kamera mana nih? Oke. Saya berdiri ya. Oke. Ini contoh bu. Ini contoh masbuk. Jadi kalau kita datang, imam sudah membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita datang kan? Jadi imam rukuk Allahu Akbar. Kita datang langsung rukuk saja bu. Yang penting niat. Allahu Akbar. Kalau ibu sempat serukuk dengan imam, maka ibu tidak masbuk. Al-Fatihah kita ditanggung oleh imam. Jangan imam sudah nak rukuk datang pian astagfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas malikin. Jelas masbuk, Bu. Itu enggak paham fikih gitu ya. Bisa dipaham ya? Oke, sudah. Saya duduk lagi. Baik, terima kasih. Sudah terjawab semua pertanyaan dari para pemirsa dan juga ibu-ibu. Sebenarnya masih banyak ini yang ditanyakan, tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung perjumpaan. Mohon diberikan kesimpulan Ustadz dari pertemuan kita hari ini. Bu, kalau kita sudah mendidik anak kita, sudah mendoakan anak kita, sudah memberikan contoh yang baik kepada anak kita, tetap saja anak kita nakal Bu, maka mohon maaf, inilah ujian yang diberikan oleh Allah. Ibu harus sabar. Dengan kesabaran ibu, insya Allah itu menjadi kafaratul dzunub, untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Karena semua yang hidup pasti diuji oleh Allah. Salah satunya mungkin memiliki anak yang susah diurus, Bu. Dan tidak usah mengeluh, adukan kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikannya. Terima kasih. Baik Ustadz Ghifari, terima kasih atas materi dan ilmu pada sore hari. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan ya Ustadz ya. Dan ibu-ibu semuanya juga kami ucapkan insya Allah ya Ustadz. Insya Allah minggu depan saya isi, insya Allah. Ya, ibu-ibu yang ada di studio kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya. Nanti main lagi ke studio TVRI Kalimantan Tengah. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Dan pendidikan yang diterima oleh anak pertama kali adalah pendidikan di dalam keluarga sendiri. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang tua yang terbaik dan memberikan contoh terbaik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Dina Maulidah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya. Karena kasih sayangnya jualah kita dapat diberikan kesehatan dan juga berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, senang sekali pada sore hari ini saya Dina Maulida dapat hadir menjumpai Anda di edisi spesial Cahaya Kolbu karena bertepatan dengan ulang tahun TVRI Kalimantan Tengah yang ke-22. Telah hadir di studio TVRI Kalimantan Tengah Kepala Stasiun LPP TVRI Kalimantan Tengah Bapak Aji Hardianto Erawan. Assalamualaikum Pak Aji. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga hadir karyawan-karyawati serta Dharma Wanita TVRI Kalimantan Tengah, juga ada Ibu Ketua Dharma Wanita. Kita akan sapa dulu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para pemirsa di studio juga telah hadir narasumber yang akan memberikan materi kepada kita semua. Tema kita adalah mengenai bersyukur dan yang hadir adalah Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari, Sarjana Sosial Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat dan selalu bersinar ya Ustadz. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga nantinya mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di nomor telepon 0536 3234 156 3234 157. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama meresapi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Yanti Susanti MPDI yang merupakan juara kedua MTQ antar bangsa di Malaysia tahun 2016, akan membacakan surah Ibrahim ayat 7 sampai dengan 8. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran dilantunkan oleh Qori'ah Yanti Susanti MPDI, juara kedua pada MTQ Antarbangsa di Malaysia tahun 2016. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para pemirsa serta Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala Stasiun LPP TVRI Kalimantan Tengah, Pak Haji Hardianto Erawan. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ustadz Muhammad Al-Ghifari, mohon maaf kalau salah nyebut, rekan-rekan sekaryawan TVRI yang hadir pada saat sekarang serta ibu-ibu dan wanita. Pada kesempatan yang baik ini senantiasa kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan arahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hal terpenting di kesempatan ini adalah berkaitan dengan 22 tahun Lembaga Penyiaran Publik Stasiun TVRI Kalimantan Tengah berulang tahun. Kami sudah banyak berbuat. Mudah-mudahan apa yang selama ini kami sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah khususnya dapat memberikan, dapat mencerdaskan dan memberikan informasi baik melalui pendidikan umum, pendidikan agama, hiburan yang sehat, berita-berita yang betul-betul faktual, berimbang, dan memang selalu disampaikan untuk menjujukkan masyarakat Kalimantan Tengah. Pada kesempatan yang baik ini juga, mohon izin Pak Ustadz, kami dari TVRI Kanteng juga penting menyampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta Wakil Gubernur dan seluruh Bupati dan Wali Kota serta para SKPD yang senantiasa selalu mendukung kami meningkatkan kualitas produksi-produksi acara, program-program acara yang benar-benar diarahkan untuk mendukung kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah ini dengan berbagai suku, berbagai bahasa, tapi dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika. Berbeda tapi satu juga. Insya Allah tugas fungsi kami bisa menyatukan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bahu-membahu membangun Provinsi Kalimantan Tengah agar jauh lebih maju lagi dan jauh akan lebih berhasil lagi jika kita dikerjakan secara bersama. Kami canangkan juga bahwa tema 22 tahun merajut budaya menyatukan masyarakat Kalteng untuk menuju Kalteng berkah, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang selama acara menyenjuk kolbu ini bisa betul-betul melekat di hati masyarakat dan betul-betul akan menyejukkan kolbu-kolbu kita sehingga apa yang kita lakukan akan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Dan selanjutnya para pemirsa serta Bapak Ibu yang ada di studio, saatnya kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Al-Ghifari. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa alhamdulillahi alladhi ja'ala ta'aqubal layli wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada sore hari ini, di tempat ini, detik ini, kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berharap kepada Allah, semoga umur yang diberikan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah, selalu dan selalu kita gunakan dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Dan kita berharap nantinya tatkala kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, syukur itu asal kata syakara yashkuru syukran. Artinya ucapan terima kasih kepada Allah. Dan syukur yang benar menurut sebahagian ulama, bagaimana kita bisa menggunakan nikmat Allah dengan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama membagi syukur itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya syukur bilisan, syukur dengan ucapan. Dan saya yakin kalau syukur dengan ucapan, semua kita mampu dan semua kita bisa. Tatkala jabatan kita naik, kita mengucapkan alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kena arisan, alhamdulillah. Jabatan turun, innalillah. Ya. Ini enak Pak. Tatkala kita dapat nikmat, terima kasih ya Allah, sujud syukur, memuji Allah. Ini namanya syukur bilisan. Yang kedua, ini yang agak berat, adalah syukur bil qalbi. Apa syukur bil qalbi? Meyakini apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Apapun yang kita pinta belum tentu baik, tapi kita harus meyakini apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita. Ini adalah syukur bil qalbi. Kita mohon maaf kadang-kadang Pak, kalau banyak saja yakin dari Allah gitu. Kalau sedikit kadang-kadang nggak yakin loh Bu. Kalau naik jabatan yakin dari Allah, tapi kalau dimutasi nggak yakin kadang-kadang. Kalau kena arisan yakin dari Allah, nggak kena kadang-kadang nggak yakin. Sehat yakin dari Allah, kalau sakit kadang-kadang tidak yakin. Padahal apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita, dan harus kita sangka baik kepada Allah. Apapun yang diberikan pasti ada hikmah dan ada kebaikannya. Sekali lagi kadang-kadang kita banyak saja yakin dari Allah. Terutama kadang-kadang ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini Bu, ibu-ibu sana. Kalau suaminya pulang bawa uang 3 juta, yakin dari Allah. Senyumnya lebar, gusi aja kelihatan. Memeluk, mencium sama suami, terima kasih Papi. 3 juta gitu loh. Besok dikasih 200.000, lain Pak. Makasih lah. Hambar gitu loh. Besok kasih 5.000, hancur muha. Tahu hancur itu bahasa Inggris. Manyun mukanya, ngomong lagi. Ini aja kah duitnya aja. Ya bebaya suaminya mandi, terbongkar dompet Pak. Cari sendiri, alhamdulillah nggak ketemu. Suaminya simpan di kaos batis. Padahal mohon maaf sekali lagi, 3 juta datangnya daripada Allah, 200.000 datangnya daripada Allah, 5.000 datangnya daripada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus yakin itulah yang terbaik. Kenapa? Karena hidup ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Itu tauhid, itu keyakinan itu. Kalau hidup ini maunya kita, enak bener Pak. Tiap bulan gaji naik terus tuh maunya kita. Ya Allah. Tiap bulan bisa umrah maunya kita. Sehat terus maunya kita. Punya anak 4 saleh semuanya maunya kita. Tapi kan kadang-kadang rencana Allah beda dengan maunya kita.
Sering saya tanyakan, tolong dijawab ya. Hidup ini kan Pak ada kaya ada miskin, benar atau tidak? Kita pengennya apa? Kaya, enggak ada orang yang pengen miskin. Kalaupun ada orang yang berdoa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ada yang mengaminkan dia nggak tahu artinya saja. Kalau dia tahu artinya dia tolak bala itu. Ya. Artinya kata doa Rasulullah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya bersama-sama orang miskin. Kalau ada yang mengaminkan saya yakin gak tahu artinya aja. Kalau tahu artinya ada bandingnya mengaminkan, yang ada berdoa gini miskin. Mohon maaf, hidup ini kan ada kaya ada miskin. Maunya kita apa? Kaya. Tapi ternyata ada orang miskin, benar atau tidak? Coba tanya orang miskin tuh, kenapa kamu miskin? Gak tahu katanya. Pernah nggak doa miskin? Enggak pernah. Bekerja enggak? Bekerja. Kenapa miskin? Enggak tahu. Mungkin takdir. Jawabannya kan takdir akhirnya. Artinya apa? Hidup ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Semua kita pengen kaya, semua kita pengen sukses, semua kita pengen berhasil. Tapi tatkala Allah berikan yang tidak seperti itu, maka yakinlah hidup ini maunya Allah, bukan maunya kita. Harus lapang dada. Dan tatkala kita lapang dada, ini yang dikatakan oleh Rasulullah adalah qalban syakiran, hati yang bersyukur. Tatkala kita bersyukur, maka sekecil apapun nikmat itu akan terasa besar, Pak. Sering saya sampaikan, rupanya yang membuat cukup ini dalam hidup ini bukan jabatan. Yang membuat cukup hidup ini bukan harta. Yang membuat cukup hidup ini bukan duit yang banyak. Ternyata yang membuat cukup hidup ini sejauh mana kita bisa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Inilah yang membuat cukup hidup ini. Bahkan kata Rasulullah, wardo bima kasamalak takun agnanas. Apabila engkau ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada dirimu, maka kamu menjadi orang yang terkaya di antara manusia. Biar jabatan tinggi, rumah besar, duit banyak, harta di mana-mana, tapi kalau terus merasa kurang, bahkan menghalalkan segala macam cara, yang penting naik jabatan, yang penting kaya, maka pada hakikatnya itu adalah orang yang miskin dalam hidupnya. Walaupun rumah kita sederhana saja, Bu, nggak usah terlalu besar, ya kayak ruangan ini saja, WC-nya. Walaupun rumah kita sederhana, penghasilan kita sederhana, tapi kalau kita merasa cukup, itulah hakikatnya orang yang kaya. Banyak orang salah menyangka kalau punya rumah besar dia akan bahagia, belum tentu, Bu. Ada orang yang rumahnya besar, tidurnya di spring bed yang mereknya King Oil itu ya, yang harganya 65 juta kalau ada terapisnya itu. Secara kasat mata orang itu bahagia, tapi kadang-kadang tidur setengah jam bangun lagi, tidur lagi bangun lagi, ngerokok, nggak bisa tidur, kadang-kadang tapaling lagi. Apinya tak kamuntung tambah bersigar gitu. Gelisahnya luar biasa, nggak bisa tidur loh. Bermacam-macam persoalan yang ia hadapi. Tapi ada orang yang tidurnya Masya Allah hanya di barak yang begitu kecil, panas, kipas anginnya juga bunyi, Bu. Gulugup gitu. Kasurnya juga kalau nggak perlahan-lahan tiduran, sakit kepala, kapuknya habis sudah. Tetapi Bapak ya baru tidur 5 menit panjang karuhnya. Maka modifikasi lagi. Benar atau tidak? Berarti bahagia bukan rumah yang besar. Salah. Boleh jadi, tapi bukan faktor segalanya. Ada orang yang menyangka bahagia kalau makanan lengkap dan tersedia. Boleh jadi, tapi tidak segalanya, Pak. Ada orang makannya prasmanan, lauknya bermacam-macam, tapi tatkala dimakan pahit di lidah, getir untuk ditelan. Kenapa? Persoalan A, persoalan B, persoalan anak, persoalan bisnis, susah dia untuk menelan makanan. Tapi ada orang yang ya Allah lauknya hanya satu saja, hintalu sebiji, halus sepulang. Hintalu ras yang paling halus itu. Kadang-kadang sekira banyak di dadar, Pak. Sekira banyak lagi tambahi kelapa nyur. Sekira banyak lagi menyangannya di ayak. Jadi hintalunya tuh lebar jadinya gitu loh, walaupun tipis gitu loh. Anaknya 4 dibagi pas-pasan, belah 6. Nah, kamu 1 ya, awas ngambil punya kakak kamu. Kamu 1 ya, awas ngambil punya adik kamu. Bapak 2. Pintar yang bapak ini, Pak. Tapi lauknya hanya 1, enggak hanya nasi saja sama telur. Tapi tatkala makan
penuh dengan canda tawa, bahagia, tersenyum, seakan-akan mereka memiliki kebahagiaan itu, padahal tidurnya hanya di barak yang panas saja, AC-nya cuma kipas angin yang bunyi itu, yang dimakan hanya telur saja. Ternyata bahagia bukan rumah yang besar, bukan makanan yang lengkap, ternyata bahagia sejauh mana dia bisa ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Inilah yang membuat bahagia. Kalau pengen mengeluh terus Pak, nggak pernah selesainya. Bujur aja gaji 3 juta, cuma melihat aja. 3 hari habis sudah. Siapa nyuruh berhutang banyak? Ini mengeluh aja, ya mengeluh terus ini. 3 juta aja nih bayar sepeda motor, jilbab, gincu, siapa yang nyuruh ngutang gitu loh. Alhamdulillah, walaupun 3 juta ada angkanya Pak, walaupun habis ada yang ditunggu. Banyak orang Pak, mohon maaf, jangankan melihat duit yang 3 juta, 100.000 saja kadang-kadang gak pernah megang hidupnya. Maka harus ridho dengan apa yang diberikan Allah. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh yang gak pernah selesai Pak. Kadang-kadang kita ini diberat-beratkan gitu loh. Tahu gak diberat-beratkan itu? Yang enteng diberat-beratkan. Contoh, kenapa kada turun? Ya semalam sakit kepala, selesai kan? Kadang-kadang kenapa? Iya kepala ini rasa hendak pacah, ditekan, hendak pacah aja kepala, rangat aja belum suah lagi. Kan kadang gini kadang-kadang. Makanya kata sebagian ulama, kenapa kamu tidak bersyukur hidup ini? Kenapa selalu mengeluh? Kenapa terus merasa kurang? Kenapa tidak ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah? Yang pertama, kamu terfokus dengan apa yang kamu inginkan. Kamu lupa dengan apa yang kamu miliki. Padahal kalau kau melihat apa yang kau miliki, insya Allah membuat kita bersyukur hidup ini. Saya yakin Pak, kita datang ke Palangkaraya ini nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan. Hari ini Allah beri kita pekerjaan. Hari ini Allah beri kita rumah walaupun sederhana. Hari ini kita punya kendaraan walaupun kreditan. Tapi Allah berikan kita nikmat. Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita terfokus dengan apa yang kita inginkan. Kita lupa dengan apa yang kita miliki. Padahal yang kita miliki jauh lebih banyak daripada apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Kalau memandang orang yang di atas nggak pernah selesai hidup ini Bu. Nggak pernah bersyukur. Tapi kalau kita memandang orang yang di bawah, sekecil apapun nikmat itu akan terasa besar. Sering saya sampaikan, Bu, pian misalnya lama sudah pengen beli gelang Bu ya, nabung, menunggu kena arisan, kebetulan kena 3 tahun baru kena, karena jarang bayar kan, jadi kada dikanakan orang, kada bayar terus. Pas 3 tahun kena, bisa beli gelang. Gelangnya nggak usah yang besar-besar, hanya 7 gram saja, garang Itali itu. Tapi saya yakin tatkala ibu memakai, ibu akan mengucapkan alhamdulillah. Ibu akan syukur memandang teman nggak punya gelang Bu. Ya. Atau ada yang besar cuma warnanya berubah Bu. Ya. Atau ada yang satu galang gatah anak pagat itu nah. Walaupun 7 gram galang Itali, ibu akan syukur. Kenapa? Karena memandang orang yang lebih rendah daripada kita. Tapi kalau kita memandang orang yang di atas daripada kita, demi Allah, sebesar apapun nikmat akan terasa kecil dan membuat kita tidak bersyukur dan membuat kita gelisah dalam hidup ini. Maka syukur yang benar yang kedua, meyakini apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, syukur yang benar adalah menggunakan nikmat Allah dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Pak, kalau kita sudah kerja, sudah juga ikhtiar, sudah juga doa, sudah juga ibadah, sudah juga, ya mungkin ditakdirkan oleh Allah rezeki saya ini aja sudah. Ya kalau dunianya saya seperti ini, kalau dunia kehidupan saya pas-pasan seperti ini, maka saya pengen akhirat saya lebih baik daripada saya hidup di dunia. Tanda kita syukur, gunakan nikmat Allah dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Contoh hari ini kita diberikan Allah kesehatan, gunakan kesehatan ini dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Ini tanda kita syukur. Sering saya sampaikan, mumpung sehat kalau pengen ibadah, mumpung sehat kalau pengen salat, mumpung sehat kalau pengen baca Al-Quran, mumpung sehat kalau pengen salat berjamaah, mumpung sehat kalau pengen hadir ke majelis taklim. Kalau sudah sakit berat Pak, kalau sudah sakit itu jangankan ibadah, makan aja kada nyaman lagi kalau sudah sakit itu. Dan kita ini setiap hari nggak ada yang makin sehat Pak. Setiap hari ini makan macam-macam penyakit, makin tua makin macam-macam penyakit sudah. Kalau dulu
makan terus, kambing makan, durian makan. Sekarang nggak bisa lagi. Apalagi kalau usia di atas 60 tahun tuh banyak benar pemantangnya sudah. Julungi daging nggak ada bisa, kenapa? Tekanan. Julungi belinjo ada bisa juga, asam urat. Apalagi julungi capcay banyak yang hijau-hijau tuh ada sanggup juga, asam urat. Apalagi dimakan piringnya menyerah dikucup lagi. Nggak bisa dimakan. Mohon maaf Pak. Kalaupun dapat istri muda itu nangis juga di kelambu benar kita kau apa-apa lagi itu. Maka kesehatan ini adalah nikmat yang paling besar. Mumpung sehat kalau kita pengen ibadah. Kalau sudah sakit berat, sering saya contohkan. Kalau sehat kan enak Pak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sehat. Coba mun sudah garing. Usalli. Allah. Nah. Kemana mah andaknya? Bacaannya gini kada jelas lagi orang bismillahirrahmanirrahim. Hanyar stroke belum lagi 3 truk. Sujudnya kayak iklan Anglin. Allahu Akbar. Sami Allah. Sujudnya berungkau. Allah. Enggak enak lagi Pak ibadah. Seandainya itu mau juga ke masjid demi Allah, orang kada husuk di belakang. Allahu Akbar. Jurang rabah kada ini. Ayo mumpung sehat kalau pengen ibadah. Kalau sudah sakit berat. Dan mohon maaf, yang bisa memanage waktu kita adalah kita. Kalau sibuk terus. Kalau capek terus. Kalau malas terus. Tinggal kapan kita mengatur waktu kita. Kapan saya baca Al-Quran. Kapan saya ibadah. Kapan saya hadir ke majelis salim. Kalau kita tidak bisa memanage waktu kita dengan bagus, mohon maaf Pak, tahu-taunya kita tua saja. Tahu-taunya kita sakitan saja. Tahu-taunya kita meninggal dunia saja. Maka mohon maaf, syukur yang benar, gunakanlah nikmat yang diberikan oleh Allah dengan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah dengan syukur inilah yang menenangkan hati kita, dengan syukur inilah yang membuat kita ridha dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi barang siapa yang ingkar terhadap nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Baiklah, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dengan dialog interaktif, kita akan saksikan iklan berikut ini. Selamat menyaksikan. Jika Anda ingin mendapatkan koleksi busana muslim dan muslimah yang trendy dan berkualitas, kini telah hadir di kota Palangkaraya, Raihan Fashion yang beralamat di Jalan Setaji nomor 7 Palangkaraya. Dapatkan kupon umroh gratis untuk pembelian koleksi busana Raihan Fashion sebesar Rp300.000 dan kelipatannya. Promo ini diundi setiap 6 bulan sekali. Tunggu apa lagi? Raih kesempatan umroh gratis bersama Raihan Fashion, butik busana muslim dan muslimah terlengkap di kota Palangkaraya. Iya, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan tadi iklan Raihan Fashion, berbelanja sambil juga menabung untuk umroh. 300.000 dapat 1 kupon umroh. Baik, nanti Pak Kepsta sama Ibu mungkin bisa sama-sama ke butik ya Ustadz ya. Baik, para pemirsa yang ingin bergabung kami persilakan di nomor telepon 053632345156, 32345157. Tema kita adalah tentang bersyukur. Bapak Ibu yang di studio ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Baik, mohon izin. Ya. Silakan Pak. Sebutkan nama dan ukuran baju. Nah, ada indikasi nih kan? Terima kasih. Iya. Nama Sugiarto. Iya, silakan. Ukuran baju L. Saya tanya sama aja dengan saya, kurang lebih gitu loh Pak. Oke, silakan. Jadi ini masalah syukur dan ikhlas. Iya. Mungkin kita berbagai-bagai macam, ada hal-hal yang sering kita rasakan, kemudian kita punya utang, piutang, terus ada suatu utang yang tidak mampu dibayar. Salah satunya kita mencoba untuk mengikhlaskan, oke lah kita tidak bayar.
Namun namanya keluarga, kadang-kadang ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas, sehingga terjadi sesuatu hal yang perlu diluruskan. Nah, saya mohon penjelasan dari Ustadz. Seandainya kita sudah mengikhlaskan utang, kemudian ada hal-hal yang keluarga lain misalnya gitu ya, oh kok kamu mengikhlaskan utang itu salah begini-begini gitu. Dan kita menjadi hal yang menjadi kurang enak gitu ya. Nah, solusinya gimana nih Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Boleh kalau pengen tanya? Atau saya jawab ini Jawab dulu ya? dulu. Iya Ustadz, bagaimana Ustadz? Mengikhlaskan utang? Ada telepon ada dulu. telepon dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Haji Jelani di Kuala Jelai. Iya, Kuala Jelai. Apa kabar Bapak? Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Alhamdulillah baik, Mas. Mohon maaf ya Pak Ustaz ya. Tinggi, ayo Pak. Ini mengenai bersyukur tadi. Bersyukur itu mudah sekali menyebutnya, tapi banyak orang yang melupakannya. Yang saya tanyakan, bagaimanakah caranya kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan selalu menjadi orang yang selalu bersyukur. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jailani. Baik Ustadz, kita jawab dulu. Yang pertama, bagaimana mengikhlaskan hutang? Tetapi ada pembisik-pembisik yang mengatakan jangan seperti itu. Saya jawab sebelum kepada substansi, saya jelaskan masalah utang piutang Pak ya. Jadi memang ada adab orang yang berhutang, ada adab orang yang memberikan hutang. Pertama, adab orang yang memberikan hutang itu yang pertama adalah memberikan tempo, Pak. Contoh, sampean datang ke saya, Ustadz berhutang duit Bang, julun berapa? 100 juta aja gin. Ya si kamahayal juga. Julun ambil aja bawah tilam situ. Mun kabang kalawasan antri. Habis pian ambil, Pak, ini uang 100 juta. Kapan Bapak bayar? Kata Bapak, menunggu bulan 2. Ya. Saya bilang, tanggal berapa? Tanggal 5. Setelah saya datang tanggal 5, kata Bapak apa? Mohon maaf saya nggak bisa bayar. Maka yang memberikan hutang sunat memberikan waktu lagi. Oh kalau nggak bisa bayar sekarang nggak apa-apa bulan yang akan datang. Bulan yang akan datang nggak bisa bayar juga. Oh nggak apa-apa bulan yang akan datang. Sunat. Tetap nggak bisa bayar yang tadi Pak. Sunat diberi. Pahalanya besar. Gitu loh. Kalau pengen. Mun banyak Bang Ustadz kayak apa aja. Begini, kalau kira-kiranya ada kau bayar apa judi tagih baik berelaan seperti itu. Lalu pertanyaan Bapak, bagaimana